Shalom, kita berjumpa kembali lewat judul pelajaran sejarah persepuluhan, mulai Abraham, Musa, Tuhan Yesus, dan para rasulnya. Kita masuk pada bagian yang ketiga dengan judul kecilnya adalah keturunan Yakub dan nubuat Tuhan tentang bangsa Israel. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yakub ini adalah cikal bakalnya bangsa Israel zaman sekarang ini. Nama Yakub sama Tuhan diganti menjadi Israel. Jadi Nabi Yakub ini jadi Nabi Israel yang saat sekarang ini tadi, karena lewat dirinya inilah ada bangsa Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat lebih dulu Kejadian pasal 35 ayat 22b sampai dengan 26. Siapa saja anak-anak daripada Yakub ini sendiri? Budaya penulisan zaman dulu yang ditulis cuma anak laki-laki, anak perempuannya tidak pernah ditulis atau jarang sekali ditulis di dalam Alkitab. Demikian bunyi firman-Nya. Adapun anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Inilah yang seringkali disebut dengan sebutan yang terkenal, yaitu 12 suku. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Sebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Yusuf kita tahu ceritanya yang dijual, yang masuk sumur kemudian dijual ke Mesir. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Silpa, budak perempuan Lea ialah Gad dan Asyer. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Saudara, kita tahu sekarang anak-anak Yakub itu ada 12. Terkenal dengan istilah 12 suku. Ada yang banyak terkenal di dalamnya, yaitu salah satunya adalah Lewi dalam pelajaran kita ini tadi. Karena ini nanti suku ini tadi adalah suku yang dijanjikan oleh Tuhan berhak menerima persepuluhan. Tetapi sebelum Musa lahir dari suku Lewi, ada lebih dulu yang namanya Yusuf, yang oleh karena iri hati 11 saudara yang lain, 10 saudara yang lain, karena Yusuf sama Benyamin satu kandung, yang 10 ini iri, maka oleh yang 10 ini tadi Yusuf dijual, maka terdamparlah Yusuf di negeri Mesir. Lewat pertolongan Tuhan dan rencana Tuhan, Yusuf ternyata dipakai menjadi berkat untuk bangsa yang ada di sekeliling Mesir, oleh karena hikmat dari Allah turun atas Yusuf. Dan Yusuf sempat juga menyelamatkan keluarga Yakub dari tempat Yakub tinggal. Dibawalah Yakub dan saudara-saudaranya tinggal di tanah Goshen, ada di negeri Mesir, karena Yusuf menjadi orang yang sangat dicintai oleh Raja Mesir, yaitu Firaun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang sebelum kita masuk ke sana, kita lihat sebetulnya kisah daripada bangsa Israel jauh-jauh hari, karena Tuhan itu menjadi sahabat karibnya Abraham, maka Abraham itu dikasih tahu begitu banyak apa yang bakal terjadi atas keturunan Abraham. Saudara, kita lihat lebih dulu Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-13 sampai dengan 16. Ketika Tuhan ketemu dengan Abraham, maka demikian bunyi firman-Nya. Kejadian 15 ayat 13 sampai dengan 16. Firman Tuhan kepada Abram,
Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Saudara, sudah dinubuatkan oleh Tuhan kepada Abraham bahwa keturunan Abraham nanti akan diperbudak oleh bangsa lain. Mereka tinggal orang Israel sebagai orang asing. Lamanya diperbudak antara lain adalah 400 tahun. Tetapi pada saat mereka keluar, itu lama perbudakannya itu mencapai 430 tahun. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa nanti ketika anak-anakmu keluar, mereka tidak keluar dengan tangan hampa. Mereka akan keluar dengan begitu banyak harta yang mereka bawa dari negeri Mesir, sehingga orang Israel itu tidak keluar dengan tangan hampa. Mereka punya emas perak yang begitu banyak, kain dan lain sebagainya melimpah, hewan ternak yang lain luar biasa banyaknya. Mereka meninggalkan negeri Mesir. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita lihat ayat 16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Saudara, keturunan keempat kita hitung sekarang. Abraham ini adalah cikal bakalnya, bapaknya orang percaya. Punya keturunan pertama yaitu Ishak. Ishak punya anak Yakub. Oleh karena itu Tuhan selalu ketika zamannya Abraham menampakkan diri, dia ngomong, Abraham jangan takut, aku adalah Allahmu. Tetapi ketika Abraham sudah mati, menampakkan diri kepada Ishak, dia selalu ngomong, Ishak jangan takut, aku adalah Allahnya Abraham bapakmu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Yakub, dia berkata, aku adalah Allahnya Abraham nenekmu dan Ishak bapakmu. Yakub jangan takut. Ketika dia menampakkan diri kepada Musa, dia berkata, akulah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita hitung. Abraham punya anak Ishak 1. Ishak punya anak Esau dan Yakub turunan kedua. Kemudian Yakub punya anak yang tadi 12 suku tadi, ada Lewi, ada Yehuda, Ruben, Simeon, terus kemudian ada Yusuf, ada Benyamin. Berarti anggaplah di dalam tokoh ini yang saya ambil Lewi sama Yusuf. Ketika dari Lewi ini tadi keturunan keempat keluarlah Miriam, Harun sama Musa dari suku Lewi. Kelop seperti apa yang dinubuatkan oleh Tuhan di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang dinubuatkan oleh Tuhan dan digenapi. Justru lewat zaman Musa lah, keturunan keempat inilah Tuhan memimpin bangsa Israel. Lewat Musa membawa keluar, sekaligus Tuhan memimpin Musa secara pribadi untuk menuliskan semua hukum-hukum Tuhan yang akan dipakai oleh manusia bangsa Israel pada zaman itu, yaitu Taurat, yang di dalamnya salah satunya adalah persepuluhan. Ditulis oleh Musa lewat tuntunan Tuhan sendiri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun apa yang akan
diatur oleh Tuhan lewat persepuluhan ini ternyata melibatkan banyak tata cara. Salah satunya Tuhan harus menetapkan lebih dulu bahwa siapa yang akan menjadi imam, siapa yang akan melayani imam. Dengan singkat kata, lebih jelasnya, siapa yang jadi pendeta, siapa yang menjadi penata layanan. Ternyata Tuhan memilih bahwa yang harus melayani di bait Allah, di kemah pertemuan, itu harus dari suku Lewi. Harus dari suku Lewi. Harus dari suku Lewi. Oleh karena itu, ada ayat juga yang berkata bahwa semua suku yang 11 ini harus memberikan persepuluhannya kepada Tuhan supaya ada makanan di rumahku, di mana suku Lewi bekerja di dalam bait Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat lebih dulu Bilangan pasal 18. Bilangan pasal 18. Bilangan pasal 18 ayat ke-7 dan ke-8. Ayat ke-7 dan yang ke-8. Demikian bunyi firman-Nya. Tetapi engkau ini beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam. Itu bicara kepada Harun. Dalam segala hal yang berkenaan dengan mezbah dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir, dan kamu harus mengerjakannya sebagai suatu jabatan pemberian. Aku memberikan kepadamu jabatanmu sebagai imam itu, tetapi orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Harun, sesungguhnya aku ini telah menyerahkan kepadamu pemeliharaan persembahan-persembahan khusus yang kepadaku. Semua persembahan kudus orang Israel ku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu sebagai bagianmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Saudara, Tuhan bicara sama Harun karena memang ketika Musa diutus untuk ngomong kepada Firaun, Musa ngomong sama Tuhan, Tuhan aku tidak pinter bicara. Oleh karena itu Tuhan ngomong, itu ada Harun kakakmu, biarlah Harun yang berbicara kepada Raja Firaun, tetapi tongkat ini kuberikan kepadamu. Saudara, Harun adalah kakaknya Musa, selisih 3 tahun. Itu akhirnya diangkat oleh Tuhan menjadi imam yang pertama dan selama-lamanya dengan anak laki-lakinya. Dan Tuhan ngomong, yang boleh mendekat di dalam kemah pertemuan hanyalah suku Lewi. Saudara, kita lihat lebih dulu Keluaran pasal yang ke-40. Keluaran pasal yang ke-40. Keluaran pasal yang ke-40 ayat 12 sampai dengan 16. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kau urapi dan kau kuduskanlah dia supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat, dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun temurun. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berarti kita tahu lebih dulu bahwa yang nanti harus jadi imam itu adalah Harun dan anak laki-lakinya turun temurun, di mana Harun dan anak laki-lakinya berasal dari suku Lewi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat kenapa pada Bilangan 18 tadi
ayat yang ke-7 itu Tuhan begitu kejam. Nampaknya begitu kejam. Kenapa? Bilangan pasal 18 ayat ke-7. Saudara, saya bacakan lebih dulu. Tetapi engkau ini beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam dalam segala hal yang berkenaan dengan mezbah dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir. Dan kamu harus mengerjakannya sebagai suatu jabatan pemberian aku memberikan kepadamu jabatanmu sebagai imam itu. Tetapi orang awam yang bukan suku Lewi, maksudnya yang mendekat, harus dihukum mati. Saudara, kita kaget. Yang boleh ada di dalam kemah pertemuan cuma suku Lewi. Tetapi Tuhan justru ngomong, yang mendekat, yaitu orang awam yang bukan dari suku Lewi, harus dihukum mati. Saudara, untuk menjawab teka-teki itu, jangan sampai ketinggalan. Kita akan ketemu pada bagian yang keempat. Nantikan dan pastikan bahwa kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang lain. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.